pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ibu, izin memperkenalkan diri kembali ya, Bu. Iya, Perkenalkan, nama saya Anissa Isnanti Mulyadi. Saya mahasiswa dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Saya akan bertanya kembali, boleh? Siapa namanya Ibu? Sri Untari Putri, Ibu biasanya dipanggil siapa? Enaknya dipanggil Ibu atau dipanggil apa? dipanggil ibu aja. Oh iya, nanti saya panggil Ibu ya, Bu ya. Ya, Bagaimana keadaan Ibu hari ini? alhamdulillah bahagia. Sudah tidak merasa cemas lagi atau masih merasa cemas? Masih merasa cemas, tapi cuma sedikit. Tidurnya Ibu bagaimana semalam? Tidurnya semalam resah karena saya sedang posisi haid. Oh begitu. Ibu tadi pagi sarapan? Sarapan Habis tidak Bu? habis Satu porsi habis ya Bu ya? setengah porsi. Baiklah Ibu, berdasarkan kesepakatan kita kemarin, saya datang ke sini untuk berbincang-bincang mengenai kecemasan yang sedang Ibu rasakan sekarang. Dan saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai teknik relaksasi nafas dalam, yaitu di mana teknik ini berguna untuk mengurangi atau mengontrol rasa cemas yang Ibu rasakan. Apakah Ibu berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang? Oh iya, saya berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu memiliki berapa lama waktunya untuk kita berbincang-bincang? Ya, silahkan aja, santai, saya sedang tidak ada pekerjaan. Baiklah, bagaimana jika waktunya 15 menit Bu? Oh ya, silahkan. Bisa ya Bu? Bisa. Baiklah, apakah Ibu ingin kita berbicara di sini atau Ibu memiliki tempat yang nyaman lain? Di sini saja. Baiklah, kita mulai di sini ya Bu ya. Ya. Kita mulai ya Bu. Silakan Ibu menceritakan apa saja yang sedang Ibu rasakan sekarang. Yang sedang saya rasakan sekarang itu sebetulnya kecemasan tentang pertama anak-anak. Terus yang kedua mungkin karena saya umurnya sudah lebih dari 40, jadi saya takut menghadapi menopause. Oh, begitu. Iya, itu saja. Biasanya kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan Ibu cemas? Tiba-tiba merasakan cemas begitu. Kondisi di mana harapan saya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya saya ingin pekerjaan itu cepat selesai. Nah, itu tidak selesai. Saya jadi cemas dan was-was, nggak karuan, nggak menentu. Iya. Jadi begini Bu, apakah masih ada perasaan yang mengganjal di dalam perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah enggak. Sudah tidak ada ya Bu ya? Tidak ada. Kemudian apa sih dampak dari kondisi kecemasan yang Ibu rasakan ketika kecemasan itu tiba-tiba datang begitu? Dampaknya saya merasa badan saya berkeringat dingin, kemudian nggak nyaman, detak jantungnya nggak karuan, Berdebar-debar ya Bu ya? berdebar-debar. Ibu apakah merasa lemas atau jadi malas begitu Bu? Ya, salah satunya malas beraktivitas, Oh ya. malas berpikir. Biasanya ketika rasa cemas itu datang, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kecemasan itu Bu? Biasanya saya tiduran sambil saya berzikir, sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya saya berzikir untuk mengalihkan perasaan saya. Apakah itu mengurangi Bu? Alhamdulillah saya rasakan banyak perubahan di dalam badan saya kalau saya seperti itu. Baiklah, jadi begini ya Bu, saya menjelaskan sedikit mengenai kecemasan. Jadi kecemasan itu memang ketakutan yang menyebar dikarenakan hal yang tidak jelas. Seperti yang Ibu kemukakan tadi, memang apa penyebabnya itu nggak jelas gitu ya Bu ya. Kemudian membuat ketidakberdayaan diri kita, seperti kita jadi malas begitu Bu. Kemudian ada lagi tingkatan kecemasan, di mana tingkatan kecemasan itu ada 4, dari ringan, sedang,
berat, kemudian ada tingkatan panik. Nah, yang sudah Ibu kemukakan tadi itu tergolong dalam tingkatan cemas yang sedang. Tidak perlu khawatir Bu dalam ketingkatan kecemasan yang sedang ini, namun kita harus mengatasinya untuk tidak lanjut ke tingkat kecemasan yang berat. Baiklah, saya akan memberitahu Ibu bagaimana sih caranya untuk mengatasi kecemasan yang sedang ini. Saya akan mengajarkan Ibu teknik relaksasi nafas dalam, di mana teknik relaksasi nafas dalam tadi sudah saya jelaskan untuk mengontrol ketika Ibu merasa cemas. Ibu sudah betul dalam mengatasinya, yaitu tiduran, kemudian berzikir, itu sudah tepat. Nah, ini saya ingin menambahkan sedikit. Ketika kecemasan Ibu datang, Ibu bisa menggunakan teknik relaksasi nafas dalam ini. Dimana yang pertama, Ibu bisa tarik nafas sedalam-dalam mungkin, kemudian tahan 3 detik atau semampunya Ibu, kemudian hembuskan secara perlahan seperti meniup peluit. Boleh Ibu lakukan sekarang seperti ini ya Bu. Saya ajarkan terlebih dahulu. Tarik nafas, kemudian tahan, hitungan 1, 2, 3, kemudian hembuskan. Seperti itu ya Bu. Ibu bisa memejamkan mata, sambil memejamkan mata dan menyender boleh Bu di kursi. Ibu relax dulu ya Bu. Ibu bisa memejamkan matanya, kemudian tarik nafas dalam, kemudian tahan 3 detik, kemudian hembuskan. Bisa Ibu ulangi lagi, sekali lagi, tarik nafas, 1, 2, 3, kemudian hembuskan. Pastikan ketika Ibu melakukan teknik relaksasi nafas dalam ini, usahakan Ibu melepaskan semua pemikiran-pemikiran yang terlalu memberatkan pemikiran Ibu. Ibu hanya berpikiran positif saja ya Bu ya. Dan Ibu bisa melakukan ini 5-10 kali sampai Ibu merasa tenang. Boleh Ibu lakukan kembali untuk Ibu rileks kembali dan Ibu merasa tenang. Ya. Terus Ibu sampai Ibu merasa benar-benar tenang. Sudah Ibu merasa tenang? Ya, sudah lebih baik. Alhamdulillah. Kemudian saya ingin bertanya ya Bu, apakah hal yang membuat atau hobi Ibu yang bisa Ibu lakukan di rumah gitu? Kesukaan saya memasak, membuat kue, dan menyibukkan diri untuk membersihkan rumah. Oh begitu. Jadi begini Bu, ketika Ibu cemas, kemudian sudah melakukan teknik relaksasi nafas dalam, Ibu juga bisa melakukan teknik pengalihan atau distraksi, di mana Ibu dapat melakukan hal-hal yang Ibu sukai seperti memasak tadi, membuat kue, atau Ibu bisa sambil bernyanyi. Begitu Bu. Jadi tidak harus kita berfokus pada kecemasan yang datang dalam perasaan kita, begitu. Sekarang apakah perasaan Ibu lebih baik? Alhamdulillah lebih baik. Boleh Ibu jelaskan apakah masih ada rasa cemas di dalam perasaan Ibu? Ya, perasaan cemas itu kalau menghilang 100% tidak bisa. Tetapi dengan adanya relaksasi tadi, alhamdulillah sudah agak ringan, tidak sesak di dada. Begitu ya Bu. Jadi ketika nanti Ibu merasakan cemas, apa yang bisa Ibu lakukan ketika Ibu merasa cemas? Pertama, saya melakukan meminum air hangat dulu. Ya. Setelah meminum air hangat, tentunya sambil duduk minum air hangatnya, saya menyandarkan
kemudian saya tarik nafas dalam-dalam, Ya. terus saya menghembuskan kembali. Kemudian yang terutama saya berpikiran positif, tentunya mengingat Allah bahwasanya kita semua miliknya dan akan kembali kepadanya, sehingga itu menimbulkan perasaan nyaman yang saya rasakan ketika saya berserah diri. Ya seperti itu. Kemudian satu lagi ya Bu ya, jangan lupa untuk teknik pengalihan Ya, supaya tidak terpacu dalam kecemasan yang sedang dirasakan. Baiklah Bu, saya besok akan kembali lagi ke sini untuk mengevaluasi apakah kecemasan yang Ibu rasakan masih dalam kategori tingkatan kecemasan sedang, dan kita akan melakukan teknik selanjutnya. Apakah Ibu bersedia besok melakukan kita berbincang-bincang kembali? ya, insya Allah semoga kita bisa bertemu dengan keadaan yang sehat. Saya bersedia. Kira-kira waktunya sekitar jam berapa ya Bu? Ya, setelah saya beraktivitas di dalam rumah jam 9 lah gitu. Baik, waktunya di sini, tempatnya di sini aja Bu. Ya, di sini aja. Baik, kalau begitu besok kita akan ketemu lagi. Terima kasih atas waktu yang udah Ibu luangkan, dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kecemasan yang Ibu rasakan berkurang. Amin. Saya permisi dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.